Shalom semua, saya akan membaca firman Tuhan Mazmur 145. Aku akan mengagungkan Engkau ya Allahku dan Rajaku. Aku bersyukur kepadamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan bersyukur kepadamu. Aku akan memuji Engkau selama-lamanya. Tuhan agung dan harus dipuji setinggi-tingginya. Kebesarannya tidak dapat kita pahami. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kuasanya kekal selama-lamanya, kasih setianya. Amin. Shalom, kembali bertemu semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk ke dalam bulan baru dari September ke Oktober. Renung kembali kebaikan Tuhan yang membawa kita selamat dalam perjalanan sepanjang waktu dengan mencukupkan segala keperluan serta perlindungannya yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur dari lubuk hati atas perbuatan Tuhan, berkat yang melimpah dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara seiman, dan semua sahabat, kita harus tahu juga, ada juga yang sedang melalui kesusahan dan penderitaan. Dan kehilangan, apalagi keselamatan yang tidak kesampaian kepada mereka. Apa yang boleh dilakukan seorang manusia kalau dihimpit dengan keadaan yang tidak menentu, apalagi bila dihambat dengan perintah-perintah yang menyekat kebebasan dalam kehidupan kita pada hari ini? Ya, saudara-saudara, apa yang kita sedang lalui adalah sesuatu yang kita belum pernah melalui. Sebab itulah ia dikenali sebagai new normal, ya, norma baru. Kebiasaan baru ini harus kita ikut dengan teliti. Karena keselamatan hidup kita terkandung dalam pembaharuan ini. Harus juga mengingati diri kita untuk mengikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena membawa kerajaan baru dan ramai pendoa syafaat yang berdoa siang dan malam untuk kerajaan dan rakyat Malaysia. Kita juga baru saja merayakan Hari Malaysia yang ke-58 dengan diiringi doa dan berkat untuk Borneo, yaitu negeri Sabah dan Sarawak. Saya ingin memberi semangat kepada semua pendengar bahwa kita ada Yesus yang mati dan hidup kembali dari mautnya. Dialah Tuhan Yesus. Yesus, anak Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Puji Tuhan, kelebihan kita adalah dalam Yesus yang berkuasa mengampuni segala dosa kita karena Dia hidup dan memberi kita janji-janjinya yang tidak berubah. Ya, saudara-saudara, tema hari ini adalah mengikuti Yesus. Yang mengikuti Yesus membawa saya kepada perjalanan hidup setiap seorang, apabila orang-orang Kristen dan yang bukan Kristen, yang saya pernah lihat dan pernah bergaul serta melalui pengalaman hidup saya juga, yaitu semuanya tidak kekal, melainkan apa yang kita lakukan sewaktu kita masih hidup di atas bumi. Oleh kerana manusia boleh berubah, kerajaan boleh berubah, kesihatan boleh berubah, dan banyak lagi perkara yang boleh berubah. Tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Walau bumi dan langit pun akan berubah dan berlalu. Sepanjang
sejarah manusia kita lihat dari Alkitab yang diberi sekarang yang sudah berusia 5.782 tahun menunjukkan Allah Tuhan semesta alam bertakhta dan membawa tujuannya maju walaupun di dalam penindasan dan penderitaan bagi umatnya, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 24, yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Ya saudara-saudara, kita ada seorang yang setia bersama kita, Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat yang membenarkan dan menguduskan serta menembus kita semua. Amin. Ya saudara-saudara, perkara yang pertama dalam mengikuti Yesus, ialah kita harus ikut dengan segenap hati. Ikut dengan segenap hati. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mengucap syukur Bapa karena Engkau pada waktu kami sedang sesat, kami berada di dalam kegelapan, Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, memanggil kami keluar daripada kegelapan, masuk ke dalam cahaya-Nya. Kami mau mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah menunjukkan jalan kepada kami, supaya kami dapat mengikuti Yesus. Terima kasih. Bapa, saya menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan saya berdoa oleh kuasa Roh-Mu, urapi kami, membuka telinga kami, membuka hati kami, supaya kami mengetahui apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Walaupun perkara ini mengikuti Yesus ianya tidak ekshaustif, tetapi kita boleh bermula dari sini ya. Ini adalah cerita tentang seorang bernama Matius, seorang pemungut cukai bagi kerajaan Romawi. Pekerjaannya menyebabkan ia dibenci oleh orang Yahudi, karena kebanyakan pemungut cukai memeras dan mengugut rakyat dalam hal cukai mereka. Mereka juga melakukan penyelewengan keuangan dan mengubah jumlah dan kira-kira dengan memaksa rakyat bayar cukai lebih dari biasa. Mereka juga diberi kuasa oleh tentera Romawi. Sebab itu rakyat takut dan juga menghina pemungut cukai. Pada waktu itu pemungut cukai adalah orang-orang yang menjadi kaya melalui pekerjaan ini. Pada waktu Yesus melewati pejabat Matius, Yesus memanggil Matius, "Ikutlah aku." Dan Alkitab tidak mengulas lebih lanjut, tetapi jelas mengatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikuti Dia. Ya, saudara-saudara, Matius tidak mengata kepada Yesus, "Tunggu Pak, biar aku tutup simpan kira ini dulu, kemudian ikut." Tetapi tanpa berfikir panjang lebar lagi, Matius mengikuti Yesus. Adakah kita akan mengikuti Yesus sama seperti Matius? Dalam Matius pasal 6 ayat 33, firman Tuhan yang berbunyi begini, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya Matius adalah seorang yang mencari kebenaran, mencari damai di dalam hatinya. Sebab itu Tuhan datang kepada dia dan memilih dia. Ya, saya rasa Matius itu seorang yang luar biasa daripada pemungut cukai yang biasa ada pada hari itu, ya. Jadi saya percaya, saya masih ingat lagi pada waktu saya menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupku ini. Saya tidak memahami kebesaran dan kebaikannya. Tetapi setelah saya sadar bahwa saya telah diampuni dan dikeluarkan dari kegelapan, dan saya dapat masuk ke dalam cahaya anaknya yang gemilang, hidup saya mula nampak perubahan. Haleluya. Di dalam cahaya ini saya dapat melihat bahwa saya ini manusia yang fana, dan semua yang saya lakukan adalah dari pandangan saya dan untuk saya sahaja. Tetapi sekarang saya dapat sukacita dan damai sejahtera bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi untuk apa yang Yesus lakukan untuk saya. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh diri saya telah dilakukan oleh Yesus untuk saya. Kebaikannya melimpah dalam hidup. Apabila saya menumpukan pandangan saya kepada Yesus dan mengikuti jejak Kristus, semua yang baik untuk saya Tuhan mencukupkan. Aku tidak kekurangan apa-apa karena Tuhan adalah Bapakku dan menggembala aku ke tempat yang harus aku pergi. Dan jikalau saya terjatuh atau dalam kesusahan atau bahaya, Dia segera datang menolong dan mengambil aku keluar dari masalah saya. Puji Tuhan, kita ada Tuhan yang baik. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang yang berlindung kepadanya. Bagi saya, kalau berbicara pasal Tuhan, ianya mestilah Tuhan yang boleh menjawab saya dalam kesusahan saya. Ya, pada waktu manusia sedang dalam kesusahan, pada waktu itu secara spontan manusia mencari pencipta mereka. Manusia mencari satu kuasa yang lebih besar, yang ada di atas, yang berkuasa untuk menolong. Manusia mencari Tuhan yang boleh menjawab. Tuhan yang boleh menjawab masalah mereka, menolong mereka pada waktu mereka berada di dalam kesusahan. Ternyata Yesuslah Tuhan, karena Ia menjawab aku pada waktu aku berseru kepadanya. Masalah manusia bukan sedikit, dan manusia mau mencari jawaban kepada masalah mereka melalui saluran yang tidak baik, yang tidak mereka tahu, yang tidak serasi bagi mereka, karena ada saluran-saluran yang nampak baik dan boleh digunakan, tetapi di sebaliknya terdapat masalah yang lebih besar. Bak keluar dari mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau. Ini yang berlaku karena manusia yang ditebus menumpukan pandangan kepada dunia yang tidak kekal. Tuhan yang dengan tangan yang terbuka luas dan lebar masih memanggil umatnya kembali, masih memanggil semua orang kembali kepada Dia melalui pertobatan. Bagi saya, mengikuti Yesus adalah keputusan yang paling waras.
saya mengambil dalam hidup saya, dan saya tidak menyesal karena begitu besar berkatnya, apalagi hidup kekal yang diberinya. Tiada siapa yang dapat memberi hidup kekal melainkan Yesus. Sebab itu berbaloilah kita mengikuti Yesus. Matius 11 ayat 28. Yesus memanggil semua orang dengan perkataan ini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudara yang kekasihi, siapakah yang boleh menolong kita? Kalau harapan kita kepada manusia, pasti kita akan hampa, karena manusia belum pasti akan berjalan sampai ke ujung jalan bersama kita dalam masalah kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Manusia akan mengatakan, "Aku pun ada masalah, kaulah tolong aku dulu." Ya Tuhan, ya saudara-saudara, ya kita yang pergi minta tolong untuk masalah kita, mereka akan menukar dan mengatakan mereka juga dalam masalah dan meminta pertolongan daripada kita, padahal kita yang memerlukan pertolongan itu. Nah, itulah cara-cara manusia untuk mengelak daripada menolong kita. Sebab itu hanya Tuhan Yesus yang menjanjikan akan bersama kita sampai hujung hayat kita. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan dalam Ulangan pasal 4 ayat 31, di dalam perjanjian lama, "Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarnya." Mungkin kita akan lupa janji-janji yang kita buat kepada seseorang ataupun kepada Tuhan sendiri. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarnya. Ya saudara-saudara, inilah Tuhan Yesus yang mau kita kudus karena Dia kudus. Yesuslah yang membuat orang menjadi kudus. Dan kita semua berasal dari keluarga yang sama. Oleh sebab itu, Yesus tidak malu menyebut mereka itu saudaranya. Mengikuti Yesus adalah mengatakan, "Aku kepunyaan Kau, Tuhan Yesus. Aku tidak akan menoleh ke belakang. Aku tidak akan menyebabkan apa-apa pun untuk berjauhan daripada Engkau, Tuhan." Kita mesti sanggup melakukan perkara ini. Inilah yang dikatakan iman. Kita tidak nampak Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Dan Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Sebab itu kita saudara-saudara harus melihat daripada apa yang Yesus katakan, yaitu kita menjadi orang yang berbahagia bila kita percaya walaupun kita tidak melihat. Ya saudara-saudara. Perkara yang kedua ialah Yesus kasih pertama. Apa yang akan berlaku bila kita meninggalkan kasih pertama kita? Di dalam kitab Wahyu pasal 2, di mana Yesus kembali dalam kemuliaan dan keagungannya untuk memberi status report, yaitu memberi laporan yang terperinci kepada Rasul Yohanes yang berada di dalam buangan di Pulau Patmos. Yesus bermula dengan Efesus. Dalam ayat 5, Wahyu pasal 2 ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 7 mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat
jemaat-jemaat. Mengapa Efesus? Sejarah menunjukkan selepas pengangkatan Yesus, Injil diberitakan dengan luas dan luar biasa sekali. Dan banyak mukjizat penyembuhan yang berlaku. Ramai yang mengikuti Yesus dengan segenap hati. Kemudian Rasul Paulus yang menubuhkan gereja Kristus di antara kuil Artemis yang sangat sergam oleh kecantikan dan keunikannya dan boleh dilihat dari jauh. Kuil ini dikenali sebagai keajaiban ketiga dalam dunia. Pada waktu itu, bangunan inilah yang paling tinggi, lebih kurang 10 tingkat tingginya. Piramid bukan bangunan, tembok besar bukan bangunan. Dalam waktu penganiayaan dan penindasan oleh karena Injil yang sedang dibawa oleh pengikut Yesus, gereja Efesus ditubuhkan. Rasul Yohanes juga seorang dari antara 12 orang rasul yang dipilih Yesus. Beliau adalah penyelia atau dikenali sekarang sebagai bishop. Yesus. Jadi Yohanes memastikan ke semua gereja di Asia berjalan dengan lancar. Oleh itu, Yesus datang kepada Yohanes di Pulau Patmos untuk memberi laporan terperinci, yaitu keadaan gereja di Asia. 7 gereja yang disenaraikan dalam Wahyu 2 dan 3 menunjukkan Yesus tidak senang hati dengan perkara-perkara yang sedang berlaku, melainkan di gereja Smyrna. Wahyu 2 ayat 8 hingga 11. Tuliskanlah ini kepada malaikat di Smyrna. Inilah yang dikatakan oleh yang awal dan yang akhir, dari Dia yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu engkau miskin, tetapi sesungguhnya engkau kaya. Aku tahu fitnah yang engkau terima dari mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya bukan. Mereka adalah rumah pertemuan milik setan. Jangan takut terhadap apa yang akan terjadi kepadamu. Iblis akan memasukkan beberapa orang dari kamu ke dalam penjara. Iblis melakukan ini untuk mengujimu. Kamu akan menderita selama 10 hari, tetapi setialah kau sampai mati, dan aku akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Siapa yang mendengarnya haruslah memperhatikan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang menang tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Haleluya. Ya saudara-saudara, sebab itu kita perlu selalu berdoa dan tidak putus harapan. Doa adalah kekuatan Allah untuk umatnya dalam Kristus Yesus. Untuk makluman kalian semua, 7 gereja itu berada di tempat yang kita kenali sekarang sebagai Turki. Kita nih manusia luar biasa di dalam Kristus Yesus. Tetapi dosa masih menular dalam hidup kita, walaupun hanya sedikit dosa, ia tetap menyengat, dan ini boleh membawa kemudaratan kepada hidup kekristenan kita. Dalam hal ini ada 2 perkara yang kita perlu teliti, yaitu perkara yang pertama ialah di dalam hal ini ialah Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada jalan lain melainkan Yesus. Dan bila kita mengikuti Yesus, kita harus yang pertama simpan bait Allah suci dan membawa sukacita kepadanya. Dalam Kisah Para Rasul 5 dari ayat 1 hingga 11, cerita Ananias dan Safira yang telah menjual tanah dan membawa hasil penjualan kepada Petrus, tetapi mereka menahan sebahagian dari uang itu dan telah
berdusta mengenai hasil penjualan tanah mereka. Hari ini kita boleh katakan memalsukan apa yang berlaku kepada mereka. Apabila Ananias diketahui dan mendengar perkataan Rasul Petrus di ayat 4b dan ayat 5, engkau bukan mendustai manusia tetapi Allah. Ketika mendengar perkataan ini, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Perkara yang sama berlaku kepada istri Ananias, Sapira. Kesimpulan di sini adalah Allah tidak suka yang palsu. Penghakiman Allah berlaku atas mereka pada masa itu juga. Perkara seperti ini juga memurnikan gereja dari yang palsu. Hari ini kepalsuan menyebabkan ramai yang tidak mau mendengar Injil karena hidup orang Kristen tidak menunjukkan mereka mengikuti Kristus. Di depan mereka lain, di belakang mereka tidak sama lagi. Kemunafikan sama sekali tidak harus ada dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Perkara yang kedua yang saya katakan tadi ialah antara kita, yang pertama itu ialah kita simpan bait Allah suci dan membawa sukacita kepadanya. Dan perkara yang kedua ialah menajiskan atau mengotorkan bait Allah yang akan mengakibatkan murkanya. Roma pasal 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi saudara-saudara, kita boleh buat putusan antara dua perkara ini. Satu, bersimpan bait Allah suci dan membawa sukacita kepadanya, atau najiskan atau kotorkan bait Allah dan mengakibatkan murkanya. Saya memilih yang pertama lah, yaitu simpan bait Allah suci dan membawa sukacita kepadanya. Itulah yang terbaik sekali, yang menguntungkan semua orang sebenarnya. Oleh itu saudara-saudara, setiap orang Kristen yang takut akan Tuhan dan mengikutinya tidak mau berdosa, karena kasih yang dicurahkan dalam hati oleh Roh Kudus yang menyebabkan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Justru kita tidak mau berdosa. Apabila kita melakukan sedemikian, barulah damainya akan menaungi dan mengurapi kita. Damai sejahtera Allah Yesus memberi kepada semua orang percaya kepenuhan, keyakinan, sukacita, damai sejahtera, penuh harapan yang melimpah dan akan melimpah dengan hidup yang dipenuhi tujuan dan kesetiaan. Semua manusia harus bertobat dan kembali supaya Tuhan boleh menyelamatkan mereka. Bagi orang Kristen, sekiranya engkau telah melangkah jauh dari Tuhan, engkau hanya perlu mengambil satu langkah sahaja, bertobat dan kembali supaya diterima Tuhan. Waktu semakin berjalan dengan pantas dan kita sudah masuk ke dalam bulan Oktober. Tinggal 2 bulan saja untuk menutup tirai 2021. Apakah saudara-saudara masih memikir yang Yesus tidak akan datang esok? Mungkin Yesus datang 5 atau 10 tahun lagi. Saya masih ada masa untuk melakukan semua hasrat hatiku yang terpendam selama ini. Apakah saya akan membuat azam baru untuk tahun baru nanti? Adakah untuk Yesus atau untuk saya? Hari demi hari kita berhadapan dengan soalan ini. Adakah Yesus akan menerima aku pada hari aku tinggalkan dunia ini? Mungkin esok atau lusa, hanya Tuhan saja yang tahu. Tetapi bagi saya
Saya mau mengikuti hasrat hati saya yang terpendam selama ini. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita satukan hati kita dalam doa ini. Saya mengajak sesiapa saja yang membuat keputusan untuk mengikuti Yesus, untuk membuka hati mereka dan berdoa, minta Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan mengikuti Yesus. Percayalah dengan segenap hati. Berdoa bersama saya bagi mereka yang mau menerima Yesus. Ya Bapa, Pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa saya. Saya bertobat dari segala dosa saya. Terimalah saya dan masuklah dalam hati saya. Terima kasih Tuhan Yesus karena menerima saya menjadi anak-Mu. Amin. Ya saudara-saudara, Tuhan sudah mendengar doa kamu dan akan melawat kamu. Amin. Saudara yang kukasihi, saya mau membawa doa berkat kepada kalian yang sedang mendengar. Kita satukan hati kita terima berkat yang Tuhan beri. Bapa, Engkaulah terang yang sesungguhnya menerangi setiap manusia, supaya setiap manusia tiada alasan untuk mengatakan mereka tidak tahu. Engkaulah firman yang telah menjadi manusia. Hari ini saya membawa setiap pendengar di sini. Bapa, berkatilah mereka sesuai dengan kebaikan-Mu di dalam Kristus Yesus. Berkati semua persembahan mereka, persembahan persepuluhan mereka, kasih dan khusus agar mereka diberkati dengan berlimpah dan menjadi umat-Mu yang berbahagia. Firman-Mu mengatakan adalah lebih diberkati memberi daripada menerima. Tetapi di sini Tuhan, saya mendoakan mereka Bapa, berkat-Mu Tuhan, karena mereka percaya dan mengikuti-Mu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Amin.